Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah dan limpahan hidayahnya saya masih diberikan nikmat sehat dan bisa menjalankan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Alpina Damayanti dengan NIM 2009257. Saya dari Prodi Pendidikan Bisnis, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia 2020. Baik, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan profil bisnis yang saya jalankan sekaligus untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Agus Rahayu MP dan Ibu Lisnawati SPD MM. Baik, Bapak, Ibu yang terhormat, sebelumnya izinkan saya menjelaskan sejarah dari bisnis saya. Jadi waktu 2019, waktu saya menjadi seorang mahasiswa pada kelas 3 SMA, saya memulai dengan menjadi distributor dari produk-produk herbal, di mana saat itu saya hanya mempromosikan ke teman dan lewat Facebook dan Instagram. Jadi saya mencari konsumen langsung DM ataupun mengirimkan pesan dan mengenakan produk tersebut. Selain itu, saya menjadi reseller dari pakaian, dan saya juga menjadi reseller dari makanan-makanan ringan. Selain jadi reseller, saya juga bisa memproduksi makanan-makanan ringan yang saya jual di sekolah saya. Seperti itu awal mula saya suka bisnis. Kemudian 2020 saya menjadi seorang mahasiswa di pendidikan bisnis, dan saya mengenal beberapa mata kuliah yang membahas tentang dasar-dasar dalam berbisnis. Setelah masuk kuliah juga saya mendapatkan mata kuliah pengantar bisnis. Waktu itu saya harus mendapatkan omset yang sudah ditentukan oleh dosen, dan akhirnya saya menambah produk jualan saya yang tadinya hanya makanan, obat-obat, masker herbal, dan pakaian. Saya menambahkan jadi reseller parfum, jadi reseller kerudung juga, hijab Paris Premium. Saya juga menjadi reseller dari masker, karena kebetulan waktu itu sedang COVID-19 dan lagi booming gitu masker, jualan masker. Nah, dari kelemahan bisnis-bisnis yang saya jalankan itu tidak adanya image branding yang saya bangun gitu. Saya hanya menjadi reseller dan reseller. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bertemu dengan Ekonomi dan Bisnis Digital. Mata kuliah ini sangat benar-benar berarti bagi saya, karena saya harus memikirkan image branding saya gitu, yang mana ini menjadi sebuah tantangan untuk saya sendiri ketika saya ingin menjadi seorang wirausaha, pembisnis. Saya tidak hanya melulu mengandalkan reseller, karena kalau semisal saya mau maju, saya harus membangun image branding saya sendiri gitu. Nah, di matkul kali ini saya belajar bagaimana caranya menentukan image branding dan menganalisis dari analisis SWOT-nya juga, dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat image branding dari bisnis saya yang namanya itu Anemelos ID. Nah, Anemelos ID ini merupakan nama yang saya sangat pikirkan gitu, bagaimana supaya orang-orang bisa kenal dan bisa ingat bahwa nama itu tuh gampang diucapin gitu, Anemelos ID. Nah, nama Anemelos ID ini, nama Anemelosnya saya ambil dari bahasa Yunani, yang mana artinya itu casual gitu. Nah, dalam bahasa Inggris, casual itu mempunyai arti yang santai gitu. Penyebutan tersebut itu untuk sebuah style atau fashion sehari-hari yang santai namun bergaya. Nah, untuk logo sendiri saya membuat di Canva, dan singkatan logo yang ada huruf N-nya itu merupakan dari nama Anemelos yang saya singkat menjadi N gitu, yang
dipermudah lagi supaya orang bisa lebih mudah menyebutkannya Nmelos atau N gitu. Tapi tidak hanya itu, N juga memiliki arti tersendiri, bahwa di beberapa negara itu N itu mempunyai arti anggun. Jadi saya berharap produk yang nanti yang akan saya jual itu produk yang casual, anggun, tapi tetap bergaya gitu. Untuk elemennya sendiri yang ada di logo saya itu ada elemen lingkaran, yang mana elemen lingkaran itu memiliki banyak arti. Artinya yang saya sendiri simpulkan itu bahwa makna lingkaran itu dinamis, jadi bergerak gitu, tidak terputus dan bisa juga diandalkan. Jadi saya berharap produk yang saya jual itu benar-benar bisa diandalkan oleh konsumen, karena dan ketika saya memproduksi produknya itu semoga dinamis gitu, tidak terputus. Semoga saya bisa selalu amanah dalam menjual produk saya gitu. Karena untuk produknya sendiri saya memikirkan saya tidak mungkin kedepannya akan memproduksi sendiri, cuman untuk sekarang saya lebih memilih mencari supplier untuk saya jual gitu. Untuk warnanya, warna yang saya pakai dalam logo itu warna soft, merupakan warna pink. Warna pink itu masuk ke dalam warna-warna pastel gitu ya. Kenapa? Karena saya memikirkannya itu kayak yang ceria gitu, dan warna seperti yang warna pastel kayak gitu dikaitkan beberapa hal gitu, kayak kepekaan, kewanitaan, kelembutan, dan juga romantisme. Untuk fontnya sendiri tidak ada arti apa-apa, saya hanya mengira-ngira font yang cocok seperti apa, dan semoga font ini tuh menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen. Kemudian kesimpulannya, dari Anemelos ID itu merupakan sebuah rencana bisnis yang mau saya bangun, mau saya rebranding lagi gitu di bidang fashion, dengan mengutamakan fashion yang casual gitu, seperti outer, cardigan, kaos, dan beberapa pakaian santai lainnya. Kemudian juga tambahannya, karena saya sangat suka dengan Paris Cotton Japan Premium ini, Paris Premium yang saya pakai, mungkin saya akan menambahkan itu, karena itu merupakan saya pikir itu casual juga kalau buat dipakai orang-orang yang berhijab, karena mudah dan simple bisa dipakainya gitu. Kemudian pemilihan bahannya, saya akan memilih bahan yang berkualitas, bahan yang nyaman, premium gitu, namun harga yang ditawarkan benar-benar murah, mengikuti taraf hidup masyarakat di daerah sekitar saya. Sebelum memproduksi sendiri gitu, Anemelos ID ini saya akan bekerja sama dengan beberapa toko-toko yang membuka jasa reseller ataupun retailer. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal, bahwa saya tidak akan langsung memproduksi produknya sendiri, karena itu akan membutuhkan modal yang cukup besar. Sedangkan saya sebagai mahasiswa, saya harus mencari cara supaya saya mendapat modal yang besar bagaimana. Jadi untuk sebelum ke sana, karena bakal butuh dana dan modal yang besar, jadi saya akan bekerja sama dan mencari toko-toko yang membuka jasa reseller ataupun retailer tadi gitu. Untuk selanjutnya saya akan menyajikan tentang customer journey map-nya dari analisis bisnis Anemelos saya gitu. Yang pertama ada customer activities, di mana awareness-nya itu rekomendasi dari teman melihat sosial media. Jadi saya akan meminta bantuan teman saya untuk membantu mempromosikan sosial media saya juga. Kemudian ada consideration-nya, bahwa membandingkan dan membuat beberapa alternatif. Jadi saya akan membuat pastinya keunikan tersendiri dari produk saya, dan supaya customer bisa membandingkannya dengan produk lain gitu, dimana ketika tidak ada sesuatu keunggulan dari produk saya akan menyediakan alternatif lainnya gitu. Kemudian ada decision, jadi memasukkan produk ke keranjang belanja dan membuat pesanan. Itu mungkin yang dilakukan oleh semua customer gitu ya, dalam semua e-commerce, baik itu Shopee, Lazada, atau TikTok Shop juga. Customer activities-nya pasti bakal memasukkan produk ke keranjang belanja dan membuat pesanan gitu. Berarti di sini saya akan membuat beberapa akun e-commerce untuk Anemelos ID saya, dan sekarang untuk saat ini saya sudah mempunyai akun Shopee dan TikTok gitu. Kemudian ada delivery dan news-nya, menerima atau mengambil produk.
mengontak saya sebagai customer service-nya dan menikmati pesanannya gitu. Loyalty dan advocacy-nya ada repeat order, sebuah keroyalan tersendiri dari customer saya. Nanti mungkin mereka akan merepeat order lagi kalau semisal produk yang saya jual itu sesuai dengan ekspektasi mereka, dan membagikan pengalaman mereka dalam memesan di toko saya seperti itu. Terus ada customer goals. Customer goals-nya itu melihat media sosial saya, kemudian menonton live, melihat tren FYP atau for your page. Kemudian memesan dengan mudah dan menyediakan berbagai fitur pembayaran. Jadi karena e-commerce sekarang sudah banyak fitur pembayaran, maka saya akan mengikuti juga seperti menyediakan beberapa fitur pembayaran baik dari segala jenis bank ataupun segala jenis alat-alat pembayaran digital lainnya. Kemudian menerima dan memesan dengan mudah dan cepat. Jika ada masalah, menyediakan permintaan pengembalian dana. Jadi itu hal basic ya yang dilakukan oleh toko-toko yang mempunyai e-commerce. Selanjutnya di customer goal saya itu loyalty dan advocacy-nya yaitu repeat pengalaman baik konsumen gitu dan membagikan perasaan, dan saya akan memberikan umpan baliknya sebagai pemilik toko. Terus ada touch points. Touch point-nya word of mouth atau sosial media. Jadi saya akan membagikannya dari mulut ke mulut, kemudian saya membantu selain itu juga membagikannya di sosial media. Kemudian untuk consideration-nya ada word of mouth, website, sosial media, baik itu AdSense, paid promote atau endorse gitu ya. Untuk websitenya sendiri saya masih belum mengeksekusi karena itu saya sedang memikirkan website yang menarik tapi gratis karena saya masih terpaku dalam modal gitu. Untuk decision-nya di Touchpoint seperti kebanyakan toko-toko lain menggunakan website, aplikasi e-commerce dan mengkonfirmasikan pesanan ke email. Selanjutnya delivery dan penggunanya. Jadi jasa pengiriman itu packing dan WhatsApp, DM Instagram sama marketplace di inbox. Jadi bisa ke WhatsApp, bisa ke DM Instagram dan bisa ke inbox di marketplace-nya. Kemudian ada paket produk dan bahan lainnya. Untuk loyalty dan advocacy-nya ada word of mouth and marketplace. Jadi tetap dari mulut ke mulut dan ke media sosial marketplace. Kemudian ada sosial media review untuk di advocacy-nya. Experience yang bisa saya harapkan, experience yang saya harapkan kepada konsumen yaitu konsumen merasa tertarik dan penasaran tentang produk apa yang saya jual gitu. Kemudian membutuhkan usaha dan bersemangat juga. Jadi ketika butuh usaha dan bahagia gitu saat mendapatkan produk saya gitu. Sedih jika produk saya tidak sesuai ekspektasi mereka dan ini mudah gitu. Ketika misalnya mereka butuh sesuatu, mereka menemukan toko saya dan itu memudahkan mereka untuk membeli kebutuhan mereka seperti itu. Baik, setelah menjelaskan mengenai sejarah beserta filosofi dan profil bisnisnya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran dari Anemelos ID sendiri. Nah, untuk segmenting, targeting, dan positioning-nya, di segmenting kami Anemelos mengkhususkan konsumen yang berada di Garut Selatan, umumnya untuk seluruh konsumen Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Minimal usianya minimal 15 sampai 50 tahun dengan life cycle stage yang masih suka bergaya dan masih ingin tampil lebih muda. Untuk gender, pria dan wanita yang dominan masih bekerja dengan klasifikasi pendapatan menengah ke bawah. Kemudian untuk generasinya saya menargetkan generasi X, Z, dan generasi yang terbaru saat ini. Untuk targetingnya, semua orang dengan jenis pekerjaan yang berbeda, asal mempunyai lifestyle yang selalu ingin tampil muda,
harga untuk yang masih sekolah kami akan fokuskan, akan dispesialisasikan. Kemudian untuk positioning-nya, menyediakan fitur lengkap untuk pemesanan online maupun offline, memberikan kinerja yang lebih cepat, memberikan kualitas yang lebih baik dengan harga yang sangat terdapat terjangkau, kemudian memberikan kesesuaian produk dari apa yang ditampilkan dengan dilihat secara asli, kemudian memberikan gaya dan keandalan produk yang sesuai dengan tren yang berinovasi. Untuk tagline dan slogannya, saya menerapkan slogan atau tagline "Choose Your Perfect Outfit", di mana ketika mereka mengingat Anemelos ID, choose your perfect outfit. Kenapa? Karena choose your perfect outfit ini artinya pilih outfit sempurnamu. Jadi saya berharap dengan menggunakan tagline ini bisa mengingat mereka bahwa di Anemelos ini kita bakal tampil sempurna nih, namun kita tidak ribet karena pembawaannya yang santai. Selanjutnya ada analisis marketing mix dan biaya produksi. Selanjutnya ada analisis marketing mix dan biaya pemasaran. Nah, untuk produk, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa saya akan mencari dulu supplier, bisa disebut saya sebagai reseller atau retailer, namun dalam jumlah yang besar, dari supplier-supplier yang memang misalnya seperti thrifting ataupun toko-toko besar yang membuka jasa tersebut. Untuk place-nya, saya akan membuka di rumah saya di Garut Selatan juga, termasuk juga nanti di kosan saya di Bandung dan di media sosial. Untuk price-nya saya menetapkan harga dari 100.000 ke bawah, jadi supaya di mana karena pendapatan di Garut Selatan itu menengah ke bawah, jarang ada taraf masyarakatnya masih menengah ke bawah, jadi saya akan menetapkan harga yang tidak terlalu mahal. Untuk promotion-nya, mungkin untuk online, saya akan mempromosikan lewat paid promote atau dibantu oleh teman-teman saya yang influencer atau selebgram. Di IG, kalau untuk di Facebook juga saya sudah belajar sedikit tentang AdSense Facebook di Google AdSense. Jadi saya akan mencoba mempromosikan lewat tersebut. Untuk offline-nya saya karena saya mempunyai mama juga yang suka berjualan dan teman-teman offline saya juga banyak di sini, saya akan meminta bantuan mereka untuk mempromosikannya. Selanjutnya ada manajemen operasional dari Anemelos ID ini. Yang pertama rancangan produksinya. Ya, rancangan produksinya ketika memproduksi gitu ya, saya akan mencari di sini juga ada supplier kain yang cukup berkualitas kainnya, namun dengan harga di sini masih sangat mahal untuk bisnis usaha baru seperti saya. Jadi saya mungkin rancangan produksinya saya mencari bahan bakunya di Bandung, di daerah Pasar Baru. Untuk kemudian setelah mendapatkan bahan baku, saya akan menjahit sendiri karena saya di sini punya mamah yang bisa menjahit dan juga ada beberapa keluarga saya yang bisa menjahit. Saya akan memproduksinya oleh keluarga saya sendiri gitu. Untuk seperti itu sekiranya rancangan produksinya. Untuk kebutuhan dana investasi, saya membutuhkan cukup besar dana, jadi mungkin saya akan mempromosikannya lewat sosial media, siapa yang mempunyai dana lebih dan uang dingin istilahnya untuk menginvestasikannya ke saya. Dan mungkin untuk modal awal saya butuh sampai 5-10 juta. Untuk harga kompetitornya, karena di sini juga sudah ada yang namanya outfit serba 35, maka serba 35 juga ada. Dan menurut saya itu si kualitasnya kurang bagus, jadi saya akan benar-benar mencari bagaimana harga misalnya harga 35 itu menjadi kualitas yang sangat bagus gitu. Untuk biaya operasional dari bahan baku mungkin sama nanti membayar ke penjahit. Untuk perkiraan pendapatan per tahun belum saya hitung semuanya, tapi kalau semisal itu karena saya jualannya pakaian sama kerudung, maka mungkin
Pendapatan setahun bisa sampai, 10 atau 20, 10 sampai 20 jutaan, dan itu kan harganya tergantung ya, karena pakaian itu ada celana, ada beberapa jenis mode pakaian dan harganya yang berbeda-beda. Saya belum akumulasikan semuanya. Kemudian ada sumber daya manusianya, di sini saya hanya, membutuhkan 3 orang gitu, di mana ketua usahanya saya sendiri, kemudian ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen produksi. Saya mengharapkan, orang-orang yang bekerja di sini itu orang-orang yang saya kenal dan, saya rasa amanah gitu. Seperti teman-teman yang sudah saya kenal, kalaupun mereka nanti, tidak punya pekerjaan, saya akan rekrut mereka. Kemudian untuk analisis model kanvas, Eee, key partner-nya saya akan berpartner dengan ekspedisi tentunya dan, reseller dan retailer. Untuk ekspedisi karena di sini baru ada, beberapa kayak, kalau ngirim tuh bisa pakai JNT, JNE, sama Anteraja aja. Kalau key activities-nya, ya memproduksi, menjual, packing barang, dan mempromosikan. Untuk value proposition-nya membantu tampil santai dan bergaya, terlihat lebih muda, kualitas produk diutamakan dengan harga yang kurang dari 100.000. Nah, untuk customer relationship-nya, kami akan merespon pelayan dengan cepat, proses pengiriman akan kami usahakan dengan cepat juga, serta terdapat potongan atau diskon harga dan, gratis ongkir. Untuk channel-nya sendiri, saya sudah punya channel Instagram @anemelos.id dan TikTok juga anemelos.id. Untuk customer segmennya, perempuan 25 sampai 50 tahun ingin tampil bergaya. Dan untuk cost structure-nya tadi, seperti biaya operasional, biaya tambahan biaya bahan baku, biaya, untuk, penjahit, biaya untuk membeli, kebutuhan-kebutuhan dalam menjahit seperti jarum, bola, benang, dan lain-lain. Untuk revenue stream-nya kami Anemelos ID ya menjual, pakaian-pakaian yang berkualitas namun murah, santai dan bergaya, juga, menjual beberapa jenis pakaian gitu, dari jenis celana, rok, kardigan, kaos, seperti thrifting namun ini diproduksi sendiri, bukan thrifting. Seperti itu, hasil dari presentasi, mengenai profil bisnis saya dan harapan-harapan ke depannya semoga terrealisasikan. Mohon maaf Ibu, Bapak apabila banyak kesalahan dalam bertutur bahasa. Semoga bisnis saya menjadi, peluang bagi saya sendiri dalam mengembangkan, image branding saya dan juga membantu, membuka peluang usaha untuk orang-orang, untuk masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.